Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Elsa Berlia. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang ciri-ciri panggilan interview kerja yang hoax atau penipuan, guys. Nah, kenapa aku pengen ngebahas ciri-ciri panggilan interview yang kerja yang hoax? Karena sekarang ini banyak banget panggilan interview kerja yang hoax alias penipuan, guys. Termasuk aku juga pernah merasakannya. Aku sampai saat ini juga aku masih dapat panggilan interview kerja yang hoax. Ada yang Nah, di sini aku mau ngasih tahu ciri-ciri panggilan interview kerja yang hoax biar kalian semua itu tidak menjadi korbannya. Biar kalian tuh tahu gitu ya. Kalian tuh pokoknya jangan kayak aku aja, jangan kayak aku, pokoknya jangan. Lumayan kan uang 200.000, 500.000, apalagi yang perantauan. Kalian pokoknya harus tonton video ini, jangan di skip, pokoknya harus ditonton. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe di bawah ini. Oke guys, itu tadi ciri-ciri panggilan interview kerja hoax. Yang pertama itu pakai domain gratis. Contohnya tadi kan ada seperti gmail.com, gmail.com, yahoo.com, itu udah dipastikan hoax, itu penipuan, jangan percaya. Oke guys, pokoknya kalian jangan percaya kalau kalian dapat panggilan dari yang belakangnya yang gratisan. Itu perusahaan gak modal banget gitu. Masa sih perusahaan yang gede yang menggaji kita terus mainnya gratisan? Enggak, karena PT-PT yang asli itu pasti panggilan interview kerjanya itu tidak memakai domain gratis. Oke, ciri-ciri yang pertama itu tadi pakai domain gratis. Nih contohnya. Lanjut guys, untuk ciri-ciri panggilan interview kerja yang kedua itu tadi alamatnya tidak sesuai dengan perusahaannya. Nah, kalian jangan percaya kalau misalnya kalian dapat panggilan interview kerjanya itu alamatnya nggak sesuai sama alamat perusahaan. Kalian jangan percaya, pokoknya jangan percaya, itu udah jelas, udah pasti itu hoax. Apalagi nih ya guys, kalau alamatnya itu kayak di ruko-ruko yang misalkan itu contohnya itu kayak gini nih. Nah, contohnya kayak gitu guys. Itu kan detail banget kan, sampai dikasih tahu Google Maps-nya, sampai dikasih tahu kita harus turun naik angkot apa, sampai dikasih tahu patokan-patokannya. Itu udah pasti hoax guys, karena HRD juga gak mau lah sampai sedetail itu. Udah aja contohnya kayak gini nih, yang asli nih, panggilan interview yang asli kayak gini nih. Nah, singkat kan guys, panggilan interview kerja yang asli itu singkat, jelas dan padat. Pakai baju apa, jam berapa, alamatnya di mana, udah. Nggak perlu harus patokannya, pakai patokan segala, terus dikasih Google Map-nya sampai detail banget. Itu udah dipastikan hoax, jangan percaya. Oke, pokoknya kalau nggak sesuai alamatnya itu dipastikan hoax. Apalagi kalau ujung-ujungnya ke ruko. Nih buat kalian yang para pemula, apalagi yang baru lulus sekolah, kalau dapat panggilan pekerjaan itu, kalau alamatnya nggak sesuai, searching dulu alamatnya, apakah itu ruko atau gimana gitu ya. Kalau misalnya itu ruko, itu udah pasti penipuan, karena kalau yang asli itu pasti
tesnya itu semuanya di perusahaan, nggak ada di ruko-ruko, nggak ada di luar, nggak ada guys, nggak ada. Intinya kita harus searching dulu, cari informasi alamatnya sesuai apa enggak sama alamat perusahaannya. Oke, jangan percaya apalagi kalau di ruko-ruko, itu udah pasti penipuan. Nah, buat selanjutnya yang ketiga itu tadi diiming-imingi fasilitas gaji gede, gajinya besar, fasilitasnya lengkap, ada ini ada itu, pokoknya diiming-imingi gaji besar lah ya, sama fasilitasnya lengkap banget, sampai dikasih tahu lemburannya itu berapa jam, uang transportnya berapa jam. Itu udah pasti hoax, itu udah hoax ya guys, itu udah pastilah, itu pokoknya udah penipuan lah ya, itu pasti ujung-ujungnya itu hoax, penipuan. Karena apa, kenapa aku bilang hoax? Kalau misalnya perusahaan itu ngasih tahu gaji pokoknya berapa, fasilitasnya apa aja, transportnya apa aja, itu nanti guys kalau misalnya kita itu udah sepengalaman aku kalau kita udah mau tanda tangan kontrak baru dijelasin sama HRD-nya, atau enggak pas lagi interview, pas kita lagi interview, nah dijelasin sama HRD-nya. Itu pun kadang ada juga perusahaan yang nggak dijelasin. Kalau pengalaman aku dulu itu pernah, kalau misalnya pas interview kan kadang suka dikasih tahu, apa suka nanya kan, udah jelas apa belum, apa ada yang ditanyakan. Nah kalau aku suka nanya guys, aku pribadi aku suka tanya, di sini berapa sih, terus ada jemputan apa enggak, kayak gitu. Aku nanya kayak gitu, aku mah kalau aku ya. Kalau kalian itu terserah kalian kayak gimana. Kalau aku kayak gitu. Terus atau enggak kalian cari tahu informasinya dulu, tanya-tanya ini apa namanya, ada jemputan apa enggak sebenarnya, kayak gitu, ada jemputan apa enggak. Kalau misalnya uang transport apa tunjangan lain-lainnya itu dijelasin nanti kalau kita udah teken kontrak. Kalau kita udah mau teken kontrak baru dijelasin sama HRD. Kalau misalnya ada iklan atau enggak panggilan pekerjaan yang ada fasilitasnya lengkap lah, apa jemputan ada, gaji besar kayak gitu, itu udah pastikan hoax. Apalagi kan banyak ya iklan-iklan kayak gitu, info lowongan kerja di PT ini bla 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 bla, buat operator produksi misalkan, persyaratan bla 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 bla, gaji sampai 42 kayak gitu, gaji 42 sampai berapa, terus tunjangan, fasilitas lengkap, jemputan, uang transport, sampai ada uang makan sampai 50.000 juga ada. Itu pokoknya detail banget. Itu diiming-imingi gaji besar, itu udah dipastikan hoax, dan ujung-ujungnya uang. Ini bukan love ya, tapi ujung-ujungnya duit. Nah, buat selanjutnya yang nomor 4 itu waktu pelaksanaannya itu dibatasi. Contohnya panggilan interviewnya kayak gini nih. Nah, itu contohnya kayak gitu. Panggilan interviewnya dari jam 8 sampai jam 12 misalkan, atau enggak ada juga dari jam 12 sampai jam 3 misalkan, kayak gitu. Ada juga kayak gitu. Dibatasi lah intinya ya. Setahu aku kalau panggilan kerja yang asli itu nggak dibatasin, dan contohnya kayak gini waktunya. Nah kayak gitu guys, jadi ngapain gitu ya HRD sampai nulis waktunya jam 8 sampai jam 12 misalkan, buat apa? Kan gimana kalau misalnya ngaret gitu, gimana kalau misalnya, kan pasti ada lah ya, namanya juga jam Indonesia gitu ya, kadang suka ada ngaret-ngaretnya gitu. Aku juga pernah pengalaman interview jam 7, disuruhnya interview jam 7 atau jam 8 gitu.
Dan itu enggak sampai di waktu yang dibatasin kayak gitu, enggak. Itu cuman waktu itu panggilannya cuman apa, panggilan kerja, pakai baju, disuruh pakai baju apa, jam berapa, udah. Dan itu nggak ada tulisan jam, misalkan jam 7 sampai jam 12, nggak ada. Itu tulisannya jam 7 sampai dengan selesai, atau enggak jam 7 doang, udah. Nggak ada batasan, nggak ada. Tapi mungkin ada juga beberapa perusahaan yang kayak gitu. Tapi ingat, lihat dulu alamatnya, apakah itu sesuai sama perusahaan tersebut alamatnya apa enggak. Kalau enggak sesuai, itu udah dipastikan hoax. Intinya mau itu jamnya ataupun alamatnya gitu, mau kayak gimana pun itu panggilan kerjanya, tetap harus lihat dulu alamatnya, harus sesuai dengan perusahaan tersebut. Kalau misalnya enggak, itu udah pasti hoax, hoax, hoax. Ujung-ujungnya duit, guys. Kalian pasti dipintain uang. Jangan, pokoknya jangan, kalian jangan ngerasain apa yang aku rasakan dulu, karena itu miris banget. Udah jauh-jauh ke Bekasi, waktu itu tuh di Bekasi ya, kantornya itu di Bekasi kota, saya dari Cibarusah kampung, terus saya ke Bekasi kota 1 jam lebih, dan ternyata cuman hoax. Itu cuman ngebuang uang doang, hampir 1 juta saya ngeluarin uang, guys. Kalian jangan ya. Nah, buat yang kelima, panggilan pekerjaannya itu via WhatsApp. Nah, sekarang ini banyak banget panggilan pekerjaan itu via WhatsApp. Banyak banget. Contohnya kayak gini nih. Nah, kayak gitu. Itu udah pastikan hoax ya, guys. Udah, itu mah udah ciri-cirinya udah hoax banget itu, guys. Kayak gitu mah udah pasti hoax, dan ujung-ujungnya uang. Pokoknya jangan percaya sama panggilan interview yang via WhatsApp. Kalaupun ada perusahaan yang panggilan interviewnya itu via WhatsApp, pasti alamatnya sesuai dengan perusahaan tersebut. Enggak kayak tadi tuh, sampai detail banget, sampai dikasih tahu Google Maps-nya, sampai dikasih tahu patokan-patokannya. Itu udah pasti penipuan, pokoknya itu udah pasti penipuan, guys. Nah, terus apa namanya, sekarang kan udah banyak banget kan panggilan interview via WhatsApp kayak gitu. Terus itu karena kalian itu eh, daftarnya via SMS atau enggak via web, terus nyantumin nomor WhatsApp kalian, dan akhirnya panggilan interviewnya via WhatsApp. Biasanya sepengalaman aku, panggilan pekerjaan itu via SMS, singkat, jelas, dan padat. Via telepon, langsung telepon gitu ya. Terus dan itu juga singkat, jelas, dan padat, cuma ngasih tahu apa ini dengan ibu ini, mbak ini misalkan. Terus bisa tes apa enggak besok jam segini di PT ini, terus pakai baju ini, kayak gitu doang. Telepon singkat, jelas, dan padat. Dan via email pun juga harus hati-hati. Lihat dulu, tetap lihat dulu alamatnya. Kalau alamatnya sesuai, itu udah pasti benar. Intinya kita harus lihat dulu alamatnya. Kalau alamatnya udah sesuai dengan perusahaan tersebut, itu sudah pasti benar. Tapi kalau udah menuju ke ruko-ruko, kalau misalnya udah ada patokan-patokan kayak gitu, alamatnya diiming-iming gaji gede, itu udah pasti hoax, guys. Contohnya kayak gini, itu udah pasti hoax, guys. Banyak banget panggilan interview itu yang ujung-ujungnya penipuan, dan banyak banget juga di grup-grup Facebook pada nanyain ini bener apa enggak, ini hoax apa enggak. Nah, sekarang aku kasih tahu biar kalian enggak jadi korbannya. Oke. Nah, biar kalian enggak menjadi korbannya, kalian itu harus tahu
ciri-cirinya kayak gimana. Tadi kan aku udah sebutin tuh tadi di awal ciri-cirinya kayak gimana. Jangan sampai kalian jangan sampai kalian menjadi korban penipuan panggilan interview kerja yang hoax, karena aku udah pernah ngerasain. Jadi aku pengen berbagi sharing apa aja sih ciri-cirinya kayak gimana, karena aku juga udah berpengalaman ditipu kayak gitu kan. Nyesek kan ya, orang mau nyari kerja atau maunya malah ditipu, taunya cuman uang doang, dipintain uang, kan nyesek ya guys. Itu bener-bener miris banget. Pokoknya kalian jangan sampai kejadian kayak aku, kalian jangan sampai lah pokoknya mah ya. Intinya kita harus lihat dulu alamat. Pertama alamat ya guys, yang paling utama banget tuh alamat. Kalau misalnya alamatnya udah gak sesuai, itu dipastikan hoax. Apalagi kalau misalnya alamatnya sampai ada dikasih rinci banget, detail banget, sampai ada patokan ini itu udah pasti hoax ya guys. Itu udah pasti hoax, itu udah pasti. Terus yang kedua itu diiming-imingi gaji gede. Nggak, jangan percaya diiming-imingi gaji besar kayak gitu, jangan percaya. Apalagi sampai ditulis gajinya berapa, fasilitasnya berapa, jangan percaya. Karena apa? Karena itu nanti biasanya kalau misalnya perusahaan panggilan kerja yang asli itu biasanya dikasih taunya nanti pas kita udah tanda tangan kontrak, atau pas kita lagi training, itu baru dikasih tahu, baru dijelasin. Pengalaman aku kayak gitu. Dan yang ketiga itu jangan percaya sama panggilan via WhatsApp kayak gitu. Jangan percaya, itu udah pasti hoax. Kalau panggilan interview via WhatsApp kayak gitu, jangan ya, itu udah pasti hoax guys. Intinya alamatnya aja. Banyak nih sekarang di grup-grup pada nanyain, misi kak ini hoax apa enggak, ini bener apa enggak panggilannya kayak gitu kan. Kadang kasihan gitu, banyak banget, padahal udah banyak gitu ya. Di grup juga padahal udah banyak banget yang ngasih tahu itu hoax, tapi masih ada aja yang kena gitu ya. Jangan sampai ada yang kena lagi. Kalian pokoknya harus hati-hati dalam mencari pekerjaan. Itu harus benar-benar cari tahu dulu alamat perusahaannya itu di mana. Jangan sampai ke ruko-ruko. Kalau udah sampai ke ruko-ruko itu udah pasti itu hoax. Nanti di akhir video aku kasih tahu alamat-alamat yang sering yang sering dijadikan panggilan interview kerja yang hoax. Itu banyak banget. Nanti aku kasih di akhir video, nanti aku liatin alamatnya. Semoga kalian nggak sampai jangan sampai datangin alamat-alamat itu apabila kalian dapat panggilan interview kerja di tempat itu. Jangan ya. Oke, sekian dulu video dari aku, Elsa Aprilia. Jangan lupa di share, semoga bermanfaat buat kalian. Dan yang buat baru lulus juga harus hati-hati. Jangan lupa di share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian juga pada tahu kayak gimana ciri-cirinya, dan biar nggak dapat panggilan pekerjaan yang hoax dan nggak jadi korban lagi seperti aku dulu. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.